Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita akan menggunakan teknik Bayesian Markov Chain Monte Carlo untuk memodelkan suatu set data menggunakan model peluang 4 parameter yang kita kenal dengan Exponentiated Generalized Top-Leon Exponent Distribution. Apa model ini? Silakan masuk ke dalam Rado Institute karena kita tidak akan mengulang lagi apa itu model exponentiated generalized top-level exponent distribution. Kita hanya akan membahas tentang Bayesian MCMC, bagaimana dapat digunakan untuk melakukan estimasi parameter atau memodelkan set data menggunakan model peluang exponentiated generalized top-level exponent distribution. Oke, kita coba lihat R kita sama-sama. Kita coba buka R kita. Oke, ini R kita. Kita coba bahas R kita. Ini dia. Ada satu set data yang kita biasa gunakan sebelumnya, yang kita peroleh dari suatu riset artikel tentunya. Ini data kita X. Nah, dari data X yang kita dapatkan, langkah pertama tentu kita akan membangun suatu fungsi log likelihood. Fungsi log likelihood, ini dia fungsi log likelihood kita. Ini fungsi log likelihood. Untuk model peluang yang kita sebut dengan model peluang exponentiated generalized top-level exponent distribution. Ini dia. Ini fungsi densitas. Term satunya ini term 2, term 3, term 4, term 5 dikalikan seluruhnya menjadi fungsi densitas. Oke. Untuk parameter 1 adalah alfa, untuk parameter 1 theta, parameter 2 alfa, parameter 3 beta, dan parameter 4 gamma. Nah, setelah kita bangun fungsi log likelihood, kita akan bangun posterior. Prior dulu. Kita bangun prior, di mana kita menggunakan prior sini adalah normal baku 0 sampai 0,1. 0 rata-rata, 1 adalah standard deviation. Ini prior yang kita gunakan dan log likelihood telah kita bahas. Nah, posterior kita tahu kalau dia tidak menggunakan log, kalau posterior saja rumusnya adalah log likelihood dikali prior. Tetapi karena dia menggunakan fungsi log posterior, tentu tambah log likelihood ditambah log prior. Nah, itu kalau log posterior kan, kalau posterior saja tentu dikali. Tapi karena dia pakai log, kali jadi tambah. Nah, ini proses dari MCMC Metropolis Hastings. Ini dia. Proses MCMC Metropolis Hastings. Oke, lalu kita akan coba jalankan. Kita dapatkan, kita lihat trace plot dan density plotnya. Kita jalankan saja seluruhnya untuk fungsi log likelihood, prior, log posterior, dan proses MCMC yang dilakukan. Oke, kita jalankan saja. Oke, kita run. Oke, kita tunggu saja karena iterasinya sebanyak 15.000 dengan proses burning itu ada 5.000. Dia menggunakan Markov Chain Monte Carlo Metropolis Hastings. Oke, kita lihat saja, kita tunggu saja sejenak hasil oke. Dengan accepted rates-nya tidak terlalu baik 0,19. Oke, kita coba lihat density plot. Kalau mau tahu seperti apa angka yang 10.000 itu kita ambil sampel saja. Kita akan lihat ada 4 kolom. Ini 4 kolom, ini parameter 1, kolom parameter 2, kolom parameter 3, ini kolom parameter 4. Jadi ada 10.000 nilai untuk setiap parameter. Kita tahu tadi kolom 1 ini adalah untuk parameter 1, kolom 2 untuk parameter 2, kolom 3 untuk parameter 3, kolom 4 untuk parameter 4. Kita coba lihat trace plot dan posterior density-nya. Kita run. Nah, ini trace plot untuk parameter 1 atau theta. Ini trace plot untuk parameter alpha.
Ini posteriornya. Ini untuk beta dan ini untuk gamma. Jadi rata-rata kita lihat memang parameternya nanti akan diwakili oleh satu nilai, kita ambil nilai min-nya atau nilai rata-rata. Kita ambil dengan nilai rata-rata. Min. Col means. Artinya dari 4 kolom tadi kita ambil nilai min-nya. Dan posterior C ini adalah untuk intervalnya, untuk interval batas atas batas bawah. Kalau kita mau lihat, kita run. Kita mau lihat posterior min adalah rata-rata dari 4 kolom. Jadi setiap kolom ada 10.000. Kita ambil rata-ratanya, tentu parameter pertama itu 0,4, parameter 2 2,4, parameter 3 4,1, dan parameter 4 sekian. Kalau kita mau lihat interval kepercayaannya, confident interval, copy, kita pastikan saja. Nah, ini untuk batas atas, ini untuk batas bawah. Oke, ini batas atas untuk parameter 2, ini batas bawah, batas atas, sorry. Ini batas bawah, ini batas atas, ini batas bawah dan batas atas parameter 3, ini batas atas dan batas bawah parameter 4. Nah, setelah parameter dapat, kita coba cek density plot dan kumulatif plotnya. Ya, kita coba cek. Tentu pertama kita berikan dulu fungsi densitas. Nah, ini fungsi densitas ada di fungsi densitas. Ini term. Ini hasil kali inilah yang fungsi densitas itu ya. Di mana setiap term itu telah diberikan, didefinisikan. Kita rankan saja untuk fungsi densitas. Lalu untuk kumulatif, wah ini dia berikan langsung kumulatifnya, dia tidak pakai integrate, dia langsung berikan hasilnya, biasanya pakai integrate ya. Run. Lalu kita lihat kumulatif plot dan density plot dan kumulatif plot. Nah ini dia. Yang berwarna biru itu kita lihat tidak begitu baik dalam menangkap histogram, dan yang berwarna merah juga kumulatif dari model exponentiated generalized top-level exponent distribution juga tidak begitu baik menangkap yang hitam itu. Yang hitam itu adalah kumulatif hampiran. Jadi saya rasa apa yang kita bahas ini Bayesian tidak begitu baik ya jika dibandingkan dengan pembahasan kita di Rado Institute menggunakan optim, oke, untuk mendapatkan parameter kita dapat menghasilkan yang baik, tetapi dengan menggunakan Bayesian agak berkurang baik. Saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini cukup menarik untuk rekan-rekan yang ingin melihat bagaimana coding ini dapat dihasilkan. Ini dapat Anda lihat setelah kita berikan, nanti silakan adopsi untuk di rumah. Oke, saya rasa apa yang kita bahas cukup dulu. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.